أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa habibina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada kita semua, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah masih sayang pada kita semua. Allah masih berikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di sekretariat yang kita cintai ini dalam rangka wirid rutinitas bulanan Ikrar. Semoga dengan istiqomahnya kita menjaga persaudaraan dan kekeluargaan di antara kita. Semoga Allah bersihkan hati dan pikiran kita dari sifat yang tidak baik menurut Allah, dan Allah lindungi kita dari sifat-sifat munafik, sifat-sifat kufur, dan sifat-sifat lainnya yang tidak baik menurut Allah. Dan semoga Allah berikan kita kekuatan iman lahir dan batin, dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah selamatkan kita dunia wal akhirat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tertumpah tercurah pada junjungan alam, penghulu sekalian alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Oh, nak isi lagi? Ustaz. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau akan tertanam rasa di hati kita cinta terhadap beliau, dan akan tertanam di hati kita untuk mencontoh suri tauladan beliau, dan akan tertanam di hati kita untuk menyayangi apa-apa yang beliau sayangi, yakni anak yatim dan fakir miskin. Dan semoga di yaumil akhir nanti kita diakui sebagai umatnya. Dan jikalau sudah diakui sebagai umatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan didahulukan selangkah dan ditinggikan seorang tiang. Kok kusui nak kamanya selesaikan, kok karuah nak kamanya niahkan. Ketua Ikrar kita yang baru, yakni Bapak Chandra Abdullah. Dan mari sama-sama kita doakan semoga beliau selalu diberikan Allah kesehatan, selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati segenap pengurus jajaran Ikrar yang mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak kami sebutkan nama dan posisi jabatannya masing-masing. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Zulkifli Hasibuan, yang alhamdulillah sudah bersama kita saat sekarang ini. Dan yang sama-sama kita hormati Suluh Bendang dalam Nagari
tonggak tua di rumah gadang, kopai sampai batanyo, pulang sampai babarito, pakalok nangka menjagokan, talupo nangka maingetkan, nangka menunjuk joma jari, para niniak mama, alim ulama, cadiak pandai, urang sumando, dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan para bundo kanduang, limpape rumah nanggadang, Sumara Anjuang Koto Jonagari, pamenan alam Minangkabau, hiasan kampuang nanjo halaman, pusek jalo kumparan tali, adai agamo pakaian diri, kaundang-undang ke Madinah, kapayong panji ke Sarugo, dan seterusnya kepada saudara-saudariku sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri wirid kita pada malam hari ini. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dan curahan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum wirid kita mulai, kami akan bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan kita mintakan kesediaan dari Ananda Rauda untuk membacakannya. Sepatah kata dari salah seorang pengurus, yang kali ini kami minta kesediaan dari ketua kita. Tausiah sekaligus doa insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Zulkifli Hasibuan. Jeddah hal-hal yang dianggap perlu dan penutup. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah, melupakan sejenak permasalahan yang sedang kita alami saat sekarang ini. Mari kita gantungkan harapan dan pertolongan hanya kepada Allah, yang insya Allah jua yang akan membantu untuk menyelesaikannya. Dan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq satu kali, dan kita untukkan, kita hadiahkan bagi orang tua kita yang masih hidup. Semoga Allah berikan kesehatan dan semoga Allah sayangi kedua orang tua kita. Dan bagi orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, semoga diberikan kelapangan dan dihindarkan dari siksa kubur. Dan bagi saudara kita, keluarga kita, seluruh warga masyarakat Rau-Rau, baik yang ada di kampung halaman atau yang di perantauan, yang sedang diuji Allah dengan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan hendaknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر. Baiklah, selanjutnya mari sama-sama kita simak dan kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Rauda. Kepada Ananda Rauda dipersilakan. Itu almarhum iya. Masya Allah. Lah ya apa nama? Tanya jawab. Belum. Oke, tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya A'udzu billahi
وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dalam susah payah pula, mengandungnya dan menyapinya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan mencapai 40 tahun, dia pun berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kebaikan kepadaku hingga mengalir kepada anak cucuku. Sungguh aku termasuk orang yang bertaubat kepadamu, dan sungguh aku termasuk orang yang muslim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal kebaikannya, dan kami maafkan kesalahan-kesalahannya, dan mereka akan menjadi penghuni syurga. Itulah janji Allah yang benar yang telah Allah janjikan kepada mereka. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Rauda dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Dan semoga dengan pembacaan ayat suci yang telah dibacakan oleh Ananda Rauda
akan dibukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu agama yang nantinya akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Zulkifli Hasibuan. Dan semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, kita semuanya termasuk ke dalam golongan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan semoga akan tertanam lagi rahman dan rahim di hati kita. Dan semoga Allah ajari kita untuk menyayangi saudara-saudara kita dengan tulus. Dan selanjutnya sepatah kata dari salah seorang pengurus yang kali ini kami mintakan kesediaan dari ketua kita. Kepada ketua dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunyadin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan wirid di malam ini. Dan tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada Junjungan Alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama yang saya hormati Bapak-bapak Dewan Penasihat, yang saya hormati rekan-rekan pengurus, yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Zulkifli Hasibuan, yang saya hormati seluruh warga Ikrar Rokanhulu, biar yang hadir malam ini mau yang belum hadir malam ini. Dan tak lupa yang saya banggakan ibu-ibu Pondok Gandong, Limpa P Rumanan Gadang, Suruh Mera Anjuang di Rana Minang. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya saya mengucapkan dulu terima kasih kepada seluruh warga Ikrar Rokanhulu yang telah menetapkan kepengurusan ini kepada kami periode 23 sampai 28. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya ini berat, tanggung jawab yang berat yang kami pikul dengan pengurus lainnya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita dalam masyarakat akan membantu bersama-sama kita menjalaninya. Berat sama dipikul, ringan sama dijing. Majunya Ikrar bukan karena pengurus, tapi majunya Ikrar karena kebersamaan. Jadi dari itu kemarin yang pertama kita bencana yang terjadi di Raurau kemarin, kita pengurus telah menyalurkan bantuan yang terkumpul donasi waktu itu 5.850 telah kita serahkan di kampung di Raurau kepada panitia penanggulangan bencana kebakaran bersama wali nagari Raurau. Karena itu mereka meminta terima kasih kepada kita semua, kepada warga Ikrar Rokanhulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Kalau kalau panjang-panjang nanti Ustaz ketiduran. Ustaz ya. Nanti saya bulan jadi Ustaz. Mungkin itu kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada ketua kita, Kakanda Chandra Abdullah. Baiklah, selanjutnya kita masuk tausiah sekaligus doa kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Zulkifli Hasibuan, dipersilakan dengan segala hormat.
Izin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jemaah. Kalau tuan nak ke Padang, jangan lupa ke Bukit Tinggi. Siapa yang menjawab salamnya paling kencang, maka kita doakan sama-sama panjang umur, murah rezeki. Amin. Nah, itulah saya nak pula pandai-pandai banyak-banyak berpantun untuk cuma ngimbangi sikit aja moderator kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nampak semangat kita walaupun sudah malam, Bu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi Allah la yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at, yang selalu menerima setiap taubat dari hambanya. Huwallazi ja'alal jum'ah mausimal qurabati wal hasanat, dia jugalah yang telah menjadikan hari Jumat daripada hari-hari yang lain sebagai momen terbaik kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat baik. Sehat tubuh kita, lapang waktu kita, usaha kita Allah berikan kelancaran, berkumpul kita bersama orang-orang soleh, solehah, orang-orang tua kita, ada yang sama-sama kita tinggikan seranting, kita dahulukan selangkah. Orang-orang tua kita, begitu juga ketua daripada ikatan keluarga Rau-Rau. Tak bisa kita sebut satu persatu, para pengurus juga yang kita muliakan. Ayah bunda yang senantiasa kita muliakan, kita doakan semoga Allah yarham, Allah mengasihi mereka. Dan Masya Allah, malam hari ini Bapak Ibu, saya senang sekali, ya, senang rasanya hadir ke tempat ini malam hari ini. Yang pertama, senang itu bertemu dengan kita seluruh pengurus maupun anggota Ikrar Rokan Hulu, yang memang tak bisa kita sebut satu persatu namanya, tapi insya Allah kita yang berhadir semua dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senang saya, Bu, ya. Karena betapa tidak senang. Saya kok bukan orang Minang, Bu. Bukan orang Melayu, bukan orang apa lagi namanya? Ocu, ya kan? Saya bermarga Hasibuan, orang Batak nih, Bu, darah Batak. Tapi diundang ke sini, Masya Allah. Sungguh, memang betul-betul lah. Ya, kata Rasul itu, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudaranya bagi muslim yang lain. Ya. Nah, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Walaupun sebetulnya, Bu, kita ini udah saling kenalnya. Kenapa Pak Ustadz bilang gitu? Iya, kita ini udah saling kenal, Bu. Dulu tapi, di mana? Di alam ruh, Bu. Di alam ruh, ya. Nah, cuma ketika kita diturunkan ke bumi, masing-masing
ada yang lain di Sumatera Barat, ada yang di Sumatera Utara, ada yang di Aceh, ada yang di Jawa. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Maka Allah telah siapkan rezeki, dia turunkan ke bumi karena kita dijatuhkan di bumi, ya. Maka rezeki itu pun diberikan tanpa tertukar yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini Masya Allah, ya. Maka sebetulnya kata Allah itu ummatan wahidan. Manusia ini adalah umat yang satu. Lalu apa beda kita Pak Ustaz? Ya, ada ikrar namanya, ada pula organisasi lain. Organisasi kok Bu, ya. Ikatan kok, ya. Fungsinya apa? Ya. Organisasi itu fungsinya 3. Ini bukan maksud menggurui, mengajari orang-orang tua kita pengurus sedak, ya. Paling enggak 3, ya. Yang pertama ta'liful qulub, untuk menyatukan hati. Tuh, menyatukan hati-hati awak. Hati awak kau rindu sama kampung halaman. Rindu kerau. Merantau kita ke ujung batu ini, merantau kita ke Rokan Hulu ini. Ya, walaupun di kampung sana juga mungkin rumahnya jauh-jauhan, betul Bu? Atau mungkin memang ada pas yang se-RT, ada yang sedusun, tapi ada juga mungkin yang lain kecamatan ada, atau yang lain dusun namanya. Jadi kita rindu kita dengan kampung kita, tapi kita tidak bisa pulang setiap saat ke sana karena kita merantau, ya, menjemput rezeki yang Allah tentukan. Ya, maka inilah kita buat untuk menyatukan hati, ta'liful qulub, menyatukan hati kita dalam bingkai silaturrahim. Sibuk kita Pak, sibuk. Ibu sibuk juga, sibuk. Yakin kita masing-masing kita ini punya kesibukan, punya kerjaan. Ini Masya Allah nih Bu, ya. Saya yakin itu, ya. Kita ini masing-masing punya kesibukan, tapi kita mampu untuk menyisihkan waktu kita, menyisihkan tenaga kita, menyisihkan pikiran kita, bahkan kita sisihkan sebagian rezeki kita bawa kemari, ya. Masya Allah, sibuk kita. Ada mungkin yang sampai kecapean tadi, keletihan kemari, ya. Duduk-duduk, bersandar-bersandar, enggak apa-apa Bu, ya. Apalagi ibu-ibu ini paling berat Pak perjuangannya dari kita. Kadang bangun jam 4 sudah bangun. Siapkan sarapan, ngurus anak, semuanya kebutuhan kita kan. Nah, kok disuruh lagi malam ke sini. Masya Allah, betapa capeknya. Kita pun beraktivitas sehari-hari capek Pak. Tapi kita datang kemari, duduk kita, ya. Tidak apa-apa walaupun bersandar, tunduk-tunduk, agak ngantuk nanti sedikit, terpejam mata, tidak apa-apa Bu, ya. Datang kemari tertidur, tidak apa-apa. Kita kira juga nanti meresapi apa yang Ustadz sampaikan, ya kan? Kita kira juga merasuk ke dalam hati ceramah yang disampaikan. Ini tidak apa-apa. Hadir saja kita, ya. Nah, karena keluar kita dari rumah yang menuju tempat yang baik itu fi sabilillah. Ini tadi kata Pak Ketua, daripada Ustadz ngantuk, takut kita nanti kemalaman. Padahal saya tadi agak meresapi apa yang disampaikan Ketua, ya. Meresapi, memang gitu Bu. Beda sedikit aja meresapi dengan ngantuk. Kadang-kadang kalau sudah meresapi atau tidur kita. Nah, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyatukan hati. Yang kedua, ta'liful fikr, menyatukan fikir, ya. Menyatukan visi misi. Ya kan? Nah, ikatan keluarga Rau-Rau ini Masya Allah telah memberikan kemanfaatan kepada umat, ya. Kepada umat seluruh alam, terkhusus Rau-Rau, memberikan bantuan. Ini kedepannya juga program-programnya sangat banyak. Ada program ekonomi, bisa memberikan sembako kepada fakir miskin, baik yang di kampung maupun yang di sini. Buat ekonomi produktif, mana-mana anggota khusus dulu Rau-Rau ini, ya kan? Mana yang punya UMKM bisa kita bantu dengan patung-patungan, membantu sesama, ya kan?
Nah, banyak sekali program-program, apalagi ya tadi saya jumpa dengan Ketua Basnas Kabupaten Rokan Hulu, Ustadz Baihaqi Ad-Duha LC. Ya. Jadi cerita bagaimana setiap organisasi ya bisa memberikan kemanfaatan kepada umat. Ini banyak kita Bu, fakir miskin ya. Itu banyak terhutang riba kadang-kadang. Ini bisa juga kita garap. Ya kan? Bagaimana kita bisa bertukang membantu saudara-saudara kita, apakah lagi dia ikut pula dia dalam ikatan keluarga Rorau ini. Kita lepaskan dia di hutang ribanya ya. Karena ini sangat bahaya, ini aib masyarakat gitu ya. Nah, menyatukan fikir, ta'liful fikir, menyatukan fikir kita agar ikatan Rorau ini sesuai visi dalam Al-Qur'an itu juga ada. Bagaimana golongan-golongan yang dibuat itu mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'liful qulub, ta'liful fikir. Yang ketiga, ta'liful harakah. Ini menyatukan gerakan. Ya. Artinya apa? Kita kompak Bapak Ibu. Ya. Kompak kita, ada yang sakit sama-sama kita jenguk ya. Ada yang meninggal ya sama-sama kita bantu, datang kita bertakziah ya. Ta'liful harakah ya. Mohon maaf nih Pak. Pak, di sini ada apa namanya? Caleg. Ada calon sini? Iya, karena saya biasanya kalau saya tanya ya. Kadang-kadang kalau ada apa namanya orang mau mencalon, camat, calon mati, ya, dah. Jadi saya pernah dulu Pak di Medan itu diundang untuk tasyakuran sekaligus santunan anak yatim. Nah jadi bapak calon, ya, calon dewan. Jadi saya tanya apa caranya ini Pak? Acara santunan anak yatim. Alhamdulillah, mati saya. Kadang saya tak pandai pula Pak memperkenalkan orang yang tak saya kenal, ya kan? Harus bilang pula pilihlah dia, cobloslah dia, kan bohong saya tuh Pak. Saya tak kenal kan? Ini dah mau dekat 2024 ini macam-macam Pak, ya. Nah, tapi heran juga saya tukang doa saat itu ya. Ini di Medan nih Pak ceritanya, bukan di sini nih, ya. Tukang doa saat itu. Berdoalah dia. Saya perhatikan ngeri doa Pak Ustadz pendoa nih, saya pikir kan. Berapa tebal rupanya amplopnya sampai doanya itu Pak. Apa doanya ketika doa itu Pak? Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bercahayakanlah Bapak Sipolan wajahnya di bilik suara katanya, agar setiap pencoblos matanya hanya tertuju kepada dia. Sampai seperti itulah doanya. Jadi saya pikir berapa betul lah Bapak ini diundang kemari. Itulah Pak, ya. Jadi saya tidak bisa pula kalau ada caleg-caleg, itu yang mau mencalon, tidak bisa saya, ya. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyatukan hati, menyatukan pikiran, menyatukan gerakan. Hati kenapa kita satukan? Jangan sampai duduk kita sama-sama di ruangan ini, jasad kita ini memang nampaknya bersatu, tapi hati kita berpecah belah, melayang-layang entah kemana, ya kan? Nah, jadi menyatukan hati. Kalau hati sudah satu, pikiran mudah disatukan, gerakan mudah disatukan. Maka insya Allah mudah-mudahan ikatan keluarga Rau-Rau ini semakin jaya ke depan, berkah, memberikan kemanfaatan yang banyak kepada umat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami tanyalah moderator, ya kan, berapa menit tausiah ini? Terserah Pak Ustadz, kata, inilah yang bisa saya jawab nih Pak, ya. Karena biasa saya ngisi Maulid Nabi sampai ke Mandau sana, ke Tanjung Medan, ya, ke Pasir, ke Bangun Purba, ke Dalu-Dalu, itu
1 jam aja Pak Ustadz. Itu dibatasi dia. Ya kan dikasihlah minum 1 botol aqua. Itu biasa saya tengok tuh kalau 600 mili, ya kan setiap 100 mili itu 10 menit. Kalau aqua yang dikasih itu isinya 200 mili itu Pak. Kalau sebuah dia 20 menit. Ya. Kalau 2 buah 400 mili 40 menit. Kalau ini agak-agak aja 400 mili ini Pak. Ya, lebih-lebih sedikit. Insyaallah ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu terbaik, Pak. Setiap pekan itu ada waktu-waktu yang paling baik, Bu. Ya. Namanya hari Jumat. Bahkan di kitab-kitab para ulama, malam Jumat itu adalah malam yang sangat-sangat baik. Malaikat itu turun mereka, ya. Ibaratkan ada orang rombongan di dalam truk, ya, rame-rame penuh truk itu, ya kan? Turunnya mereka lompat, ya kan? Lompat satu-satu berebutan gitu. Malaikat itu turun dia pada malam Jumat itu ke langit dunia melihat siapa hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um apa beliau katakan? Inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Sungguh doa-doa itu dikabulkan oleh Allah pada 5 malam, ya. Fi lailatul fitr, pada malam hari raya Idul Fitri. Fi lailatul adha, pada malam Idul Adha. Fi lailatul jum'ah, pada malam Jumat. Ini. Kemudian 2 lagi pada malam nisfu Sya'ban dan pada malam awal daripada bulan Rajab, ya. Ini diterangkan ulama betapa memang malam Jumat ini tidak boleh kita tinggalkan dengan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini kita berkumpul, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik. Berdoa, Allahumma shfi mardana, siapa yang sakit di antara kita Allah sembuhkan bihadhil lailah, dengan keberkahan malam hari ini. Siapa yang sudah orang-orang tua kita yang sudah Allah panggil terlebih dahulu, ayah ibunda kita, malam hari ini kita ingat, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunkanlah orang yang hidup dari kami, orang yang mati dari kami, wa saghirina wa kabirina, wa syahidina wa ghaibina, ya, wa dzakirina wa unsana, yang besar yang kecil, ya, yang datang kemari, yang tidak hadir kemari. Itu doa kita, ya. Yang perempuan, yang laki-laki, kita minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa kita ternyata salah satu syaratnya kalau kita mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh egois rupanya. Hanya mendoakan untuk diri kita sendiri saja setiap hari. Dan bahkan mungkin sebab doa kita itu tidak makbul karena kita hanya mendoakan diri kita, egois kita. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah kepada para sahabat dijelaskan dalam sebuah hadis, ya. Siapa yang berdoa, mamin muslim, tidaklah seorang muslim yad'u li akhihil muslim, dia berdoa kepada saudaranya muslim yang lain, ya, bi dhahril ghaibi, bahkan yang tidak di hadapannya, ya, bi dhahril ghaibi, summa qala malaku walaka bimithlin, ya, maka malaikat itu pun akan mengadu, meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, wahai Allah, ini ada hamba yang berdoa untuk orang lain, maka apa yang dia doakan itu, ya Allah, kabulkan untuk dia pertama terlebih dahulu. Jadi ternyata ada syarat kalau doa kita mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan orang lain, Bu. Sebutkan nama orang lain itu dalam doa kita. Sebutkan nama anak kita, sebutkan memang namanya, Bu. Sebutkan nama suami kita, sebutkan nama istri kita, sebutkan nama tetangga kita, sebutkan nama teman kerja kita, sebutkan karib kerabat kita.
Sebutkan dalam doa namanya. Insya Allah Bu, doa kita itu untuk mereka, maka Allah akan kabulkan terlebih dahulu kepada kita. Jadi kalau kita sedang sempit rasanya Bu menghadapi dunia ini, atau sedang susah sekali, sedih kita, ya, sempit rasanya, rezeki itu lagi seret kalau orang bilang, ya, maka kita berdoa untuk orang dulu Bu, ya. Ya Allah lancarkanlah rezeki si Polan, ya Allah sehatkanlah tubuh si Polan. Atau bahkan walaupun orang berbuat zalim kepada kita Pak, berbuat jahat kepada kita, wajib juga kita doakan, ya. Udah tahu kita nih punya kebun sering dininjau orang, ya. Udah tahu kita punya toko sering juga orang menipu, anggota kita menipu, ya. Atau ada orang yang jahat kepada kita, memfitnah kita, menyakiti hati kita, ya, menipu kita, maka orang-orang seperti itu sebetulnya ladang pahala bagi kita Bu. Apalagi kita sanggup mendoakan dia, ya. Ya Allah, memang dia telah mencuri ya Allah, mengambil hakku ya Allah. Lembutkan hatinya ya Allah, kekalkan hidayah dalam dirinya ya Allah. Berikan dia rezeki yang halal yang berkah ya Allah. Nah, itu Bu. Ternyata doa itu balik ke kita duluan. Nah, jadi kalau ada orang jahat-jahat sama kita Bu, ya, rugi kita kalau kita doakan yang buruk-buruk. Ya. Rugi kita. Sudahlah kita dijahati orang, kita doakan yang buruk, kita pula pertama dapat. Rugi kita dua kali. Maka Masya Allah, malam Jumat ini mustajab. 2/3 malam terakhir, bangun antara jam 2 sampai jam 4, atau bangun jam 4 sampai nanti subuh kita berzikir, membaca Quran. Masya Allah, kaya kita Bu dibuat Allah Subhanahu wa taala dengan agama ini. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak berlama-lama agar tidak juga memperlebar pembahasan ke sana kemari, ya. Maka kita mencoba bernaung pada malam hari ini di bawah sebuah kalimat yang sangat mulia. Kata Rasul kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, kepada para ulama, dan sampai kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang senantiasa harus kita lakukan kalau kita ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bahagia hidupnya dari dunia sampai akhirat. Kebahagiaan yang tidak terputus saja sebab kematian, kebahagiaan yang hakiki sampai di akhirat kelak. Apa dia? Yang pertama, kun indallah khairan nas. Jadilah kita di sisi Allah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Yang kedua, wa kun indan nas syarran nas. Jadilah kita sebagai manusia memandang diri kita sendiri itu sebagai manusia yang tidaklah lebih baik dari orang lain. Seburuk-buruk manusia kita memandang diri kita. Yang ketiga, wa kun 'indan nas rajulun minan nas. Jadilah kita manusia yang biasa saja, ya, tidak terkesan, tidak terlena dengan tipu daya permainan dunia, tidak terkesan dengan kemegahan dunia, ya. Karena kita faham bahwa yang kita konsumsi saat ini, yang kita pakai saat ini, yang kita gunakan saat ini, semua yang melekat dalam kehidupan kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jadilah kita sebaik-baik manusia. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ada orang yang paling baik itu yang belajar Quran, mempelajari Quran lalu mengajarkannya. Siapa lagi? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang
yang baik kepada keluarganya. Wa ana khairul li ahli, karena aku selalu berbuat baik kepada keluargaku, anakku, istriku, karib kerabatku. Nah, ini. Ada lagi kata Rasul, khairun nas, sebaik-baik manusia, ya. Sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amalu, ya. Orang yang sudah banyak lama dia hidup, bagus pula akhlaknya. Ada pula kata Rasul itu, ya, wasyarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tala umruhu, siapa yang sudah lama dia hidup, banyak usianya, ya, wasa'a amalu, buruk amalnya. Nah, dari berbagai sumber ini, ya, kita ambillah beberapa poin. Kalau kita hendak menjadi orang, ya, terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita cinta Quran. Cinta Quran, kita baca tadi, ada qari'ah kita baca Quran, ya. Nadanya pakai nada apa tadi? Qari'ah kita pakai jiharka, iya kan? Nadanya nada jiharka, ya. Kata Rasul, dan ini tertuang dalam Quran, fa idza quri'al Quran, kalau dibacakan Quran kepadamu, fastami'u lahu, maka dengar baik-baik. Dengar baik-baik, simak baik-baik. Wa ansitu, jangan kamu bercerita-cerita. Ini Bu, ya. Kalau ada orang yang baca Quran, jangan awak itu bercerita-cerita. Tadi alai tadi Bu. Kalau alai beristighfar kita kepada Allah. Wa ansitu la'allakum turhamun, maka Allah akan berikan keberkahan, turunkan rahmatnya kepadamu. Ini kita banyak-banyak baca Quran Bu. Di rumah baca Quran, di kantor baca Quran, di toko baca Quran, di mana saja kita baca Quran. Kalau rahmat Allah ingin selalu menyertai kita. Ibu-ibu ini kalau baca Quran di rumah Bu, tenang ini bapak-bapak. Iya, tenang. Bapak-bapak pun kalau baca Quran di rumah, tenang gak Bu? Tenanglah, senang hati, damai. Tapi kalau tidak ada Quran Pak, ini payah, ya. Ibu-ibu ini kalau tidak dekat sama Quran, tidak rajin baca Quran, jangankan Pak, ya, uang bapak di dompet, ya, tabung gas tuh mau dijual ibu tuh, ya. Nah, tak mau dia masak, ya. Itu nidurkan ada, kerja di rumah. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Itu baca Quran ibu-ibu di rumah, ya. Bapak-bapak baca Quran. Kita hidup itu dengan Al-Quran, ya. Kita sudah kaya dalam hidup ini dengan Al-Quran. Kemudian agar kita menjadi hamba terbaik di sisi dalam pandangan Allah, di sisi Allah, ya. Kita, kata Rasul, aku berbuat baik kepada keluargaku, maka kamu pun berbuat baik kepada keluargamu. Maka Pak, Bu, ya, kita dalam rumah tangga itu kita jaga ikram, ya. Tata cara memuliakan suami, memuliakan istri, saling menghargai, saling memahami, ya. Ibu-ibu ini ada Pak, harus kita ikram Pak, kita muliakan Pak, ya. Kalau mau kita keluarga kita bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, paling tidak kita harus mengikram istri kita, ya, mengikram anak-anak kita. Bagaimana mengikram istri Pak Ustadz? Ini Pak, ya, ada beberapa hal untuk mengikram istri dalam kita berkeluarga tuh Pak, biar aman-aman aja Pak. Jadi kalau orang yang membaca Quran itu ini akan terjaga ini. Bahkan bohong sekalipun dalam Quran itu diperbolehkan, ya, kalau dalam rumah tangga. Itu, ya. Apa contohnya? Ibu-ibu ini, ya kan, kalau datanglah kita Pak ke hadapan dia, ya, umur kita udah 50 Pak, udah 60, ya. Kita tanya istri kita, kalau rajin dia baca Quran Pak, kayak gini jawabannya Pak. Dek, gimana Dek tengok abang sekarang? Kalau dia rajin baca Quran Pak, apa dia bilang? Aku lihat Bang, dari dulu sampai sekarang abang tidak berubah katanya. Semangat abang tetap membara.
abang selalu tampan di dalam pandangan, dalam hati adik katanya. Itu. Kalau rajin baca Quran Pak sambil senyum, ya. Bersumpah pun boleh tuh Pak kalau hal semacam ini, ya. Walaupun sebetulnya istri kita bilang tuh udah mau muntah juga. Bohong ya kan? Nah, bapak pun begitu juga. Kalau istri bertanya, "Bang, gimana sekarang abang tengok adik ini bang?" Nah itulah, adik tetap cantik di mata bang, jadi bidadari surga, Masya Allah, ya. Nah kalau orang rajin baca Quran, dia akan saling paham. Yang pertama, agar supaya kita ikram di dalam rumah tangga, ya kan? Yang pertama itu Pak, ya, kita mengikram istri kita, mengikram wanita di rumah kita. Yang pertama, puji masakan istri Pak. Ini ada cara puji masakan istri. Yang kedua, jangan memarahi anak di depan istri Pak. Coba ditanya, Bu, kalau anak ibu dimarahi suami di depan ibu, apa yang ibu rasakan? Bu? Oh Bu? Apa ya kalau malam gitu Bu? Ya. Kalau belum makan malam tuh Bu. Ya. Ibu akan tersinggung. Ya kan? Masakan ibu juga enggak dipuji, ibu juga akan tersinggung. Ya kan? Walaupun udah ibu masak, nah ibu kasih dimakan sama suami, asin Pak, ya. Tapi puji aja Pak, ya. Enak masakan adik. Nah, masak terus ya Dek. Iya Bang. Besok ditambah lagi garamnya Bu. Ditambah lagi garamnya Pak, ya. Coba panggil adik itu dulu. Dek, enak makanannya. Di sini biar abang suapkan Dek. Adik dulu mencicip. Gitu disuap makanan tuh barulah tahu dia. Nah, puji masakan istri, jangan marahi anak di depan istri. Apalagi ikram kita sebagai laki-laki kepada wanita kita, istri kita, cukupkan nafkahnya. Apa nafkahnya? Lahir batin. Lahir itu apa? Sandang, pangan, papan. Nah biasa itu. Kalau batin, apa Pak kebutuhan batin istri? Apa kira-kira? Kalau ada yang menjawab dengan benar, saya kasih lain apa yang di kantong saya ini. Ya, apa kebutuhan istri Pak? Bang, kebutuhan batinnya. Kalau di kantong saya ini HP nih Pak. Kebutuhan istri itu, kebutuhan batinnya adalah agama. Jadi kalau di mana-mana ditanya orang, apa kebutuhan lahir batin istri? Lahirnya sandang pangan papan. Apa batinnya? Agama. Pendidikan agama. Ajarkan agama kepada anak perempuan, kepada istri kita, maka insya Allah hidup kita dalam rumah tangga tenang. Ya, tidak sanggup kita ajari antar dia ke majelis taklim, majelis ilmu. Ya. Nah, apalagi yang keempat, ikram istri, membantu pekerjaan istri. Inilah Pak, kita harus siap juga membantu pekerjaan istri kita. Ya, istri kita banyak kerjanya. Maka kita bantu pekerjaan istri ini. Ya, apa kerja mereka? Kalau hanya sekedar menjemur pakaian, ngapalah kita harus gengsi? Ya, mencuci piring, menyapu halaman, ya. Itulah untuk mengikram istri kita, membantu dia. Ya. Nah, maka nanti jangan terkejut kalau ketua kita, ya, Bang Ican, ya, ketua Ikrar Rokan Hulu ini, ketika lewat kita nanti depan rumah, jangan terkejut kita kalau beliau menyapu halaman, menjemur pakaian, ya, menyuci piring, jangan heran kita. Beliau, ya, dan saya sedang mengikram istri, ya. Nah, ini kita amalkan. 4 sudah. Yang kelima, jaga hubungan baik dengan keluarga istri. Ini harus kita rawat, ya. Yang keenam, kalau kita keluar rumah, selalu izin kepada istri. Ini laki-laki Pak, kemanapun izin, sampaikan, biar paham dia. Ya, adik izin pergi 1 hari 2 hari, izin. Ya,
Jangan sampai ndak izin nanti 3 hari ndak pulang, seminggu ndak pulang, 40 hari ndak pulang, 4 bulan ndak pulang. Ndak ada izin. Pulang-pulang nanti kita ke rumah ndak ada istri lagi. Ya. Ini Pak, izin kepada istri, ya, kemanapun kita pergi. Ini yang ke-6. Yang ke-7, bawa istri jalan-jalan, Pak. Bu, senang nggak kalau dibawa jalan-jalan? Senang banget. Kita dengar nih Pak, ini keluhan istri nih. Diajak jalan-jalan Pak. Kemana aja kita bawa jalan-jalan. Ya, senang dia, mau keliling kampung pun ya senang dia. Walaupun cuma ya keliling-keliling, lihat orang jualan ya. Keliling kampung udah senang. Apalagi dibawa jauh-jauh, ya kan? Pergi ke Jakarta, pergi ke Malaysia, senang ibu dibawa jalan-jalan. Yang ketiga, mengikram. Yang ketiga, afwan. Yang kedua, ini yang ke-8 lagi ya. Yang ketiga, yang ke-8 ya. Beri hadiah kepada istri. Ini Pak. Agar kita menjaga stabilitas rumah tangga, bahagia kita, menjadi orang terbaik dalam pandangan Allah, kasih atau beri hadiah kepada istri. Apa saja. Walaupun kita hanya sekedar keluar rumah, ya, pergi kita keluar rumah, kumpul-kumpul sama teman-teman, ya, atau pergi kemana saja, usahakan kalau kita pulang ke rumah membawa sesuatu. Betul Bu? Sedang Bu? Walaupun keluar hanya sejam 2 jam, tapi kalau kita ada yang dibawa hadiah tuh, ini sunnah ini Pak, ya, kasih ke istri, belikan dia sate, belikan dia bakso, ada senang. Apalagi hadiahnya besar Bu ya. Nah, tiba-tiba datang besok pagi, Honda baru, ya kan? Datang COD baju baru, senang istri. Kita berikan hadiah. Yang ke-9, berpenampilan menarik di depan istri. Istri siapa? Istri kita lah, Pak. Jangan istri orang. Ya. Di depan istri berpenampilan menarik, ya. Ini sunnah semua, Pak, ya. Berpenampilan menarik di depan istri kita. Ini kadang-kadang kalau di depan istri orang baru baju bagus-bagus, wangi-wangi, ya kan. Kalau di depan istri kita, ya, celana ponggol, baju singlet, ya. Nah, mandi agak lambat-lambat pula lagi, ya. Nah, Masya Allah, ini yang ke-9. Yang ke-10, Pak, doakan istri. Inilah cara kita. 10 ikram istri yang harus kita jaga, kita ingat, kita amalkan setiap saat. Insya Allah keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Doakan istri, Pak. Bangun kita malam, bila perlu di samping tempat tidur istri itu, Pak, ya, berdoa kita, ya Allah, ya, lembutkanlah hati istriku, ya Allah. Kalau bisa sambil menangis, Pak. Jadi bangun istri kita, heran pula dia kan, apa isi doa abang nih, ya. Nah, begitu juga ibu, ya, juga mendoakan suami ibu. Nah, Masya Allah Bu, ya. Maka khairan nas, ya, kun indallahi khairan nas. Jadilah kita dalam pandangan Allah sebaik-baik manusia. Yang kedua, wa kun indan nas syarran nas. Maka jadilah kita orang Bu, ya. Jadilah kita dalam pandangan diri kita sendiri, ya, kita ini orang yang tidak ada apa-apanya, ya. Orang lain itu selalu lebih baik daripada kita. Kita tidaklah lebih baik dari orang lain, ya. Ketika kita melihat orang yang lebih tua dari kita, anggap kita orang yang lebih buruk dari dia, karena kita harus menghormati, memuliakan yang lebih tua. Kalau kita bertemu dengan yang lebih muda, kita merasa diri kita belum tentu lebih baik daripada dia, karena dosa kita lebih banyak daripada dia.
kita bertemu orang yang lebih pintar, yang lebih alim daripada kita, maka merasalah kita lebih buruk. Sebab apa? Kita harus belajar kepada dia. Bahkan kalau kita bertemu dengan orang yang jahil, orang yang kurang ilmu, maka kita pun merasa diri kita lebih buruk daripada dia, Bapak Ibu. Sebab apa? Orang yang jahil, orang yang tak ada ilmu, itu melakukan kesalahan dan dosa karena ketidaktahuannya. Sementara kita harus merasa bahwa terkadang ilmu yang kita miliki justru untuk melakukan keburukan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, ya, selalu pandang diri kita. Tidaklah lebih baik daripada orang lain. Banyak-banyak kita mengingat keburukan diri, ya, daripada kita mengingat kebaikan orang lain, kebaikan kita. Jadi yang harus kita selalu ingat keburukan diri kita, kebaikan orang lain. Dan yang harus senantiasa kita lupakan kebaikan diri kita dan keburukan orang lain. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, Bu, Masya Allah, hidup kita ini akan ikhlas, amal kita ikhlas, ya, sedekah kita ikhlas, salat kita ikhlas, ya, zakat kita ikhlas, haji umrah kita ikhlas, ya, infak sedekah kita di masjid ikhlas. Kalau orang yang sudah sampai tahap ikhlas dan dia punya keinginan untuk mengajak orang lain, sanggup dia membuat namanya di papan kotak infak, dia di papan tulis sedekah infak, tidak masalah, tulis namanya. Belum sanggup ikhlas, silahkan buat hamba Allah, sama saja keduanya, ya. Nah, atau ada juga orang yang sudah ikhlas tapi dia menjaga dirinya, buat saja hamba Allah. Namun Pak, menjaga keikhlasan itu bukan mudah, Pak, ya. Bukan mudah, harus senantiasa diusahakan agar kita jauh dari ujub, dari ria, ya. Ria, ingin dilihat-lihat orang kebaikan kita. Sum'ah, ingin didengar-dengar orang kebaikan kita. Ya, ujub, bangga diri, ya. Walaupun Pak, kadang dibuat hamba Allah tuh ada juga tantangannya, Pak. Kadang-kadang ada juga jemaah tuh yang nyeletuk, Pak, ya. Bapak berinfak bersedekah, dibuat hamba Allah, ya. Ada orang nanya nanti, Pak Haji, saya tengok di papan tuh mulai bulan-bulan kemarin tidak ada nama Pak Haji lagi berinfak bersedekah ke masjid, ya. Nah, dia menahan nih, Pak, padahal hamba Allah tuh dia nih, ya. Cuma kadang-kadang nggak sanggup katakan, aku tutup mulut kau tuh, ya, yang hamba Allah tuh aku tuh kan. Ya. Nah, jadi menjaga keikhlasan itu luar biasa, ya. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandanglah diri kita selalu lebih buruk daripada orang lain, sementara orang lebih baik daripada kita dalam pandangan kita. Walaupun kita nih, Pak, mungkin sebagai pejabat ini, anggota dewan ini, ya, punya amanah besar ini, tapi kita biasa saja, ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa kata ulama kita? Wa kun 'indan nas rajulun minan nas. Jadilah kamu dalam pandangan manusia, ya, biasa saja. Jadi manusia yang biasa. Artinya apa? Bergaul ke sana kemari. Ya, tidak boleh kita membatas-batasi diri, Pak. Ini mohon maaf nih, Bu, saya di majelis taklim tuh kadang-kadang itulah malas saya, ya. Diundang nanti ada ibu sana, geng Pak RW, ya, geng RT sini, sana RW ini, bertumpuk-tumpuk ibu-ibu tuh kadang di majelis taklim, ya. Nah, berbaur aja kita, ya, bapak-bapak gitu juga. Malas lah saya ke kedai kopi sana, ada pula si Polan tuh, nggak bisa gitu, Pak, ya. Nah, berbaur kita, jadilah kita manusia biasa saja, ya. Walaupun semua orang tuh memuliakan kita, menghargai kita, tapi kita menjadi orang yang biasa saja. Bagaimana dulu, Pak, Rasulullah SAW itu dalam riwayat diceritakan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Sirah Nabawiyah, diceritakan juga Imam Tirmizi dalam Syama'il Muhammadiyah. Rasul itu pribadinya satu yang juga cocok kita contoh nih, Pak, ya.
Rasulullah itu, siapapun yang ditemui Rasul, itu orang yang ditemui Rasul menganggap dirinya orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah dulu ada seorang sahabat itu dibawakannya lah Pak, anggur muda, ya kan, untuk Rasul. Nah, dibawakannya ini yang dia punya di rumah Pak, ya. Dibawakannya ke hadapan Rasul. Rasul itu sedang kumpul sama sahabat Pak, ya. Dibagikannya ke Rasul tuh. Nah, Rasul tuh dilihatnya buah itu kan. Nah, jadi sahabat ini menengok juga semua, ya kan? Habis dikasih sama Rasul, diambil sama Rasul. Biasanya Rasul itu Pak, kalau ada orang yang memberikan makanan kepada Rasul, itu Rasul cicipi sedikit, langsung dia bagi-bagi kepada para sahabat semuanya. Ya, nah, itu kebiasaan Rasul tuh. Nah, tapi kali ini buah itu Pak, anggur itu diambil sama Rasul, dicicipi sama Rasul, senyum Rasul Pak, ya, senyum Rasul, dimakan terus, dimakan sampai habis. Heranlah sahabat nih, apalah sebab Rasul kok tidak bagi-bagi sama kami lagi? Ini pertanyaan dalam hati Umar, ya kan? Kenapalah Rasul tidak mau dibagi-bagi sama kami? Lalu setelah pergilah ini tadi yang memberikan memberikan semangkok buah itu tadi, ya, anggur itu tadi dimakan Rasul. Baru Rasul, apa kata Rasul? Wahai para sahabat, wahai sahabatku sekalian, ya, yang tadi datang kemari itu jauh rumahnya, dia bawa buah, aku makan. Nah, dia sangat senang, kata Rasul. Tahukah kalian wahai sahabat, kenapa tidak aku bagi-bagi sama kalian? Rasanya asam buah itu. Begitulah Rasul menjaga hati sahabat. Maka Pak Bu, itulah memang kita dia harus bisa pula saling menjaga hati kita ini, ya. Nah, ini jangan sampai nanti ke rumah si Polan misalnya ada wirid kita dikasih makanan, ada pula yang nyeletuk, lembek kali pun ini lontongnya. Tapi habis juga dimakannya, ya kan? Dibikin nanti yuk kita patung-patungan untuk beli baju baru. Ada juga yang tidak setuju, yang tidak sepaham, ya kan? Nah, ini coba kita berbaur, kita mengikat hati, ya kan? Nah, wa kun 'indan nas rajulun minan nas. Jadilah kita manusia yang biasa saja, bisa bergaul kepada siapapun. Kita ingat bahwa apa kata Allah? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak sekali Allah sampaikan. 31 kali Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman. Apa kata Allah lagi? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang kamu punya itu akan binasa. Dirimu pun akan binasa. Pahamlah kita Bapak Ibu, hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Ya. Kita tahu sama-sama hidup kita ini sementara, tidak lama-lama. Yang udah 50, kalau betul lah mengikut sunnah Rasul, usianya 63 tahun, hanya berapa tahun lagi? Ya, yang sudah 60, yang sudah lebih, Masya Allah. Ya, saya Bu, itulah, walaupun umur saya ini 33 tahun sekarang ini, tapi rasa-rasanya saya kalau bolehlah meminta, apa kata ulama itu? Kalau aku merasa amalku sedikit saja diterima langsung oleh Allah, aku langsung hari itu minta mati. Itu ulama tuh Bu. Tidak mau dia lama-lama di dunia ini Bu. Nah, ya. Maka Masya Allah, kesempatan hidup yang kita puja, yang kita miliki, ya Allah, ini semua akan binasa. Ya. Maka selalu kita berpegang kepada 4 Pak. Agar kita terhindar dari kemudaratan dunia ini. Kata Rasul apa? Arba'un. Ada 4 hal. Idza kunna fika fala 'alaika mimma fataka minad dunya. Ada 4 hal Bu, 4 hal Pak, yang kalau kita berada di atas ini, kita akan tenang saja hidup di dunia ini. Yang pertama, sidqu hadisin. Selalu mengusahakan ucapannya selalu jujur. Ini hati-hati yang kita sering bohong. Selalu jujur. Sidqu hadisin. Yang kedua,
Wa hifdzu amanatin, selalu menjaga amanah-amanah yang diberikan kepada kita. Ya, amanah kerjaan, ya. Amanah kepercayaan yang diberikan orang kita jaga. Ya. Siapa kata Rasul yang mampu menahan di antara kedua rahangnya, artinya apa? Mampu menjaga lisannya, maka masya Allah surga baginya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak memegang amanah, maka sungguh dia. Siapa yang tidak menepati amanah, kata Rasul, sungguh dia tidak beragama. Ini bahaya. Ya. Apalagi wa husnu khaliqatin, baik amalnya, perbuatannya baik. Bahkan apa kata Rasul dalam hadis Tirmidzi, ya? Ketahuilah bahwa hal terbaik yang engkau berikan untuk keturunanmu bukanlah harta benda, bukanlah pangkat, bukanlah rumah, bukanlah mobil, ya? Bukanlah kebun, kata Rasulullah. Hal terbaik yang engkau warisi kepada keturunanmu, kata Rasul, adalah akhlak yang mulia. Masya Allah, kalau akhlak anak kita sudah baik, masya Allah, indah rasa hidup kita, Bu. Ya. Nah, yang terakhir, apa kata Rasul? Wa iffatu min tam'atin, maka jagalah diri kita dari sifat tamak. Kata Rasul, hiduplah kamu dengan bersahaja, dengan sederhana, karena dengan kamu hidup bersahaja, hidup sederhana, kamu akan terhindar daripada kemaksiatan, daripada penipuan, daripada korupsi, daripada ya menipu orang, ya. Nah, maka orang lain pun akan senang kepadamu. Maka hadis Rasul ini masya Allah, Ibnu Majah meriwayatkan, kalau kita menjaga diri kita, Bu, ya, dari ketamakan, orang lain akan senang kepada kita, ya. Nah, ini kadang-kadang kita heran, Pak, ya. Orang sudah banyak, lihatlah anggota-anggota dewan tuh, Pak, ya. Orang-orang yang sudah kaya-kaya itu tak apa ada yang mau dicari ya lagi, ya. Nah, maka sebenarnya, Pak, ada 4 kriteria kita dalam hidup ini. Ya, ini banyak saya sampaikan Pak Ibu. Yang pertama itu ada orang yang kaya jiwa, kaya harta. Ada ya? Ada. Ada yang kaya jiwa, miskin harta. Ya. Ada pula yang miskin jiwa, kaya harta, Bu. Ada yang terakhir, sudah miskin jiwa, miskin pula harta lagi, Pak. Nah, ini orang payah, orang semacam ini. Jadi dari 4 kriteria ini, mana yang mau kita ambil ini? Mana? 2 yang masuk surga, Pak, Bu. 2 yang celaka. Hendaklah kita ingin kita kaya jiwa, kaya harta. Tapi ini agak bertolak belakang ini, Bu. Rasul itu bilang, ya Allah, satukanlah aku dengan orang-orang miskin di surga. Nah, ini ya, mana ini, Bu? Ya, ternyata ada opsi yang kedua, ya, kaya jiwa, miskin harta. Nah, ini masuk surga kedua-dua ini, Pak, ya. Nah, tapi ada orang yang miskin jiwa, kaya hartanya, Pak. Banyak, Pak, hartanya. Kebun banyak, mobil banyak, ya. Usaha banyak, tapi miskin, Pak, jiwanya, Pak. Ya. Kalau kita ambillah formulir mustahik malam nih, ya. Tahu Bapak formulir mustahik? Ya. Penerima zakat, ya. Saya bagilah malam nih semua nih, ada 40 orang, 50 orang, saya kasih. Kira-kira diterima enggak, Pak? Pak, diterima enggak, Pak? Formulir orang fakir miskin diterima enggak, Pak? Penerima zakat. Saya bagi malam ini, ya, saya ambil di kantor, ya. Saya pengurus rumah zakat Rokan Hulu, Pak, dari 2010 saya cuma pindah kemari, nikah dari 2019, tinggal di Ujung Batu ini. Sekarang saya tinggal di Masjid Baitur Rahman Kilo 4. Ya, depan Pertamina ada masjid yang baru dibangun dekat pasar Pemda yang belum jadi. Insya Allah kita diamanakan imam mulai dari sebelum puasa kemarin. Saya pengurus juga di masjid itu, dibuat juga sebagai ketua
Laziz ya, lembaga ambil zakat Masjid Baitur Rahman. Jadi kalau ambillah formulir mustahik tuh Pak, fakir miskin penerima zakat, saya bagi malam nih Pak. Diterima nggak Pak? Mantap Bu. Insya Allah kita menjadi orang yang kaya jiwa, kaya harta, atau kaya jiwa meski kita miskin harta. Ini Masya Allah ya. Kadang-kadang ya mohon maaf Pak, sanggupnya dia. Tapi formulir tuh kalau dibagi diisinya juga Pak ya. Mau juga dia menerima bantuan itu. Masya Allah ya. Ada pula orang yang sudahlah miskin jiwa, miskin pula harta. Ini kalau bahasa kita ini udah miskin belagu lagi. Ya. Inilah yang harus kita hindari Pak ya. Masya Allah. Maka Pak, orang-orang miskin sekarang ini sama orang miskin zaman dulu itu beda Pak ya, beda ya. Nah, ada dulu di zaman Rabi' al-Adawiyah itu, ketika bawa rombongan dia dari Kufah, dari Irak hendak ke Mekah. Itu rombongan Pak. Jadi di tengah perjalanan singgah di Kufah ya, di Irak. Adalah perempuan, suaminya udah meninggal, anaknya 3. Diambilnya lah daging atau bangkai apa ini Pak, bangkai hewan yang sudah diterkam serigala ya. Bangkai apa namanya itu Pak kalau di bawah unta itu ya. Nah, rusa ya. Itu diterkam sama serigala Pak. Habis baterainya Pak. Diambilnya Pak. Nah, diiris-irisnya Pak. Ibu ini tadi udah bawa bangkai Pak. Lalu dibilang sama anaknya, nak kita udah nggak makan 3 hari. Orang Pak kalau nggak makan 3 hari itu masih kuat Pak. Tapi kalau udah nggak minum Pak, itu bisa mati Pak. Nah ya, kalau nggak makan tuh masih tahan tuh asal minum. Ya. Nah, diiris-irisnya daging ini, ya, daging rusa yang habis diterkam sama serigala ini, baru apa dibilang sama anaknya, nak inilah nanti kita bawa pulang kita cuci katanya, ya kan? Baru kita masak, ya kan? Lalu terdengar sama Rabi' al-Adawiyah ini Pak, ya, terdengar sama dia, baru dikumpulkan dia lah, ya, dikumpulkannya jemaah haji ini tadi, ya, sebelumnya dia datangi ibu itu, bu, buang daging itu bu, katanya, itu tidak layak dimakan, katanya kan, apa kata si ibu tadi, tidak bisa, tidak ada yang kami perbuat lagi, selain kami berusaha, katanya. Pergilah Rabi' al-Adawiyah ini dijumpai ya jemaah itu. Apa dia bilang? Wahai jamaah haji, ayo kita patungan membantu ibu ini. Apa kata jamaah haji itu bu? Ya, apa kata jamaah haji itu? Rabi' al-Adawiyah, kami ini bawa bekal tidak banyak katanya. Cuma cukup perjalanan 3 bulan pergi, 3 bulan pulang. Itulah orang pergi haji dulu bu. Ya, jalan kaki sebagian. Bawa bekal 3 bulan pergi, 3 bulan pulang. Ya kan, itu perjalanan aja bu, ya, belum ritualnya lagi di sana. Itu bu, ya, 6 bulan perjalanan PP, akhirnya tidak ada yang ngasih bekal. Apa kata Rabi' al-Adawiyah? Pergi dia ke ibu tuh, dikasih semua hartanya bu, ya, sama ibu nih tadi. Kata orang tuh heran, hai Rabi' al-Adawiyah, apa yang kau tinggalkan untuk kau lagi? Apa kata Rabi' al-Adawiyah? Aku hanya tinggalkan sedikit. Kalau sedikit ku bantu dia nanti tidak sejahtera hidup ibu tuh. Dikasih bu sebagian besar. Akhirnya nggak pergi Rabi' al-Adawiyah ini pergi haji. Pergi rombongan tuh Rabi'ah tinggal di Kufah. Kemudian setelah selesai orang haji pulang dia, ada rupanya satu orang dibawanya lah kantongan besar seperti tas. Dia bilang, Rabi' al-Adawiyah, ini harta yang kau titipkan waktu haji di Mekah katanya. Rabi' al-Adawiyah ini terheran-heran dia. Wanita ini pun gitu dikasih, pergi dia lagi. Ya, terheran-heran Rabi' al-Adawiyah. Dibukanya, pergi dia ke tempat dia beristirahat, ternyata uang yang banyak, ya kan? Nah, kemudian apa? Sampai dia tertidur, ya, keletihan, tertidur, lalu bermimpi bertemu Rasul. Apa kata Rasul? Wahai Rabi' al-Adawiyah, ya, bahwa malaikat telah menyerupaimu, engkau pergi haji tiap tahun ke Mekah. Ya, Masya Allah, sedekah itu tadi. Apa pelajaran yang kita ambil? Ini tadi fakir miskinnya, ya, dia tetap menjaga harga dirinya.
Banyak Bu orang-orang miskin dulu. Ali bin Abi Thalib itu Bu, ya. Ketika dia pulang ke rumah, apa dia katakan? Fatimah, apalagi yang bisa kita makan? Apa kata Fatimah? Tidak ada lagi wahai suamiku. Kalaupun ada, inilah ada hasil dari upahku memintal benang, kerja cukup beli makan ke pasar. Ditengoklah uang tuh, tidak cukup Bu beli makan untuk Ali bin Abi Thalib, Fatimah dan kedua anaknya Hasan dan Husain. Cuma cukup untuk satu orangnya makanan tuh. Dibeli dari uang hasil kerja Fatimah. Maka dalam Islam perempuan tuh boleh kerja Bu, ya, karena Fatimah aja kerja memintal benang, ya. Sebaik-baik pekerjaan perempuan tuh di dua bidang, bidang kesehatan, kemudian bidang pendidikan, ya. Nah, kalau zaman sekarang nih, ya, dah Bu, pergilah Ali bin Abi Thalib, dibawa uang nih, dibelikan makanan ke pasar. Di tengah jalan, setelah makanan ini dibeli, datanglah orang susah. Apa dibilangnya? Hai Ali, aku sudah berhari-hari tidak makan. Adakah yang bisa kau berikan kepadaku? Diberikan Bu sama Ali itu makanan tadi yang hendak dibawa pulang. Pulanglah dia ke rumah, ya. Pulang dia ke rumah. Apa ditanya Fatimah? Wahai suamiku, mana makanannya? Nah, ini Bu, ya. Apa jawaban suami Ali bin Abi Thalib? Sudah aku berikan tadi, ada orang yang kelaparan di pasar di jalan meminta, aku berikan. Tahu Bu jawaban Fatimah? Kalau istrinya Fatimah lah Bu, ya. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku, kalau memang itulah keputusanmu, maka aku akan taat, aku ikut. Itu Bu Fatimah zaman dulu Bu. Kalau Fatimah sekarang pergi nih Bu, bapak ini bawanya uang sedikit, beli dia di jalan dikasih pula orang. Pulang ke rumah nggak bawa apa-apa. Apa Ibu bilang? Memang dah ada kepala otak Abang. Makanan udah sedikit dikasih pula lagi. Ya. Nah, apa yang terjadi Bu? Kemudian Ali bin Abi Thalib pergi lagi dia ke pasar Bu. Ya, sekedar mau ke rumah Rasul meminta bantuan, meminta makanan. Di tengah jalan adalah orang datang, wahai Ali, Arab Badui, ini aku punya unta, tolong jualkan. Aku tidak bisa menjualkannya, orang nggak percaya sama aku. Taulah aku ini Arab Badui, tinggi, kurus, hitam, ya kan? Tidak percaya orang. Mungkin kalau engkau Ali laku ini barang. Unta cantik Pak, gemuk besar, warna merah, mahal. Ya, berapa ini akan aku berikan? Ini kau balikkan sama aku 200 katanya kan? Balikkan 200 dirham, ya. Nah, kau jual 300, dapat 100, ya kan? Nah, pergilah dia ke pasar Bu, dijual lah, ya, unta ini 300, ya. Tidak lama kemudian, nggak sampai 5 menit, Arab Badui pergi datang, orang tidak membeli, ya. Apa dia katakan? Wahai Ali, aku menawar untamu ini. Setelah dikelilinginya Bu, ditengok-tengok unta ini kan, sama pembeli ini. Nah, aku tawar untanya. Berapa engkau tawar wahai saudaraku, kata Ali. Harga ini 300, kata Ali. Berapa engkau tawar? Aku tawar menjadi 500 katanya. Ada orang dagang semacam di ujung batu kok Bu. Ibu ngasih harga 300.000-nya Bu, tapi ditawar aja di 500 Bu. Ya, kalau kita harga 300 ditawar udah 100 Pak. Ya. Nah, ditawar, akhirnya dibawalah ini unta ini. Sepakat Ali tidak mau harga mahal-mahal. 300 deal, dibawa barang. Ketika Ali sudah senang, dia cari-cari mana tadi yang punya unta, nggak ketemu. Dia bawa pulang ke rumah, disampaikannya lah kepada Fatimah. Dibelikannya makanan banyak, dibawanya pulang uang ke rumah. Ditanya sama Fatimah, wahai suamiku, dari mana engkau dapatkan ini? Ya, dari mana engkau dapatkan ini? Kata Fatimah, ya. Dia ceritakan tadi kisah-kisah itu. Lalu dia pun pergi ke rumah Rasul. Wahai Fatimah, aku akan pergi ke rumah Rasul mengabarkan hal ini, katanya. Belum lagi Rasul ketemu dia sama Rasul, Ali bin Abi Thalib. Belum lagi Ali bin Abi Thalib itu menyampaikan apa yang akan disampaikan, ya. Apa kata Rasulullah? Selamat wahai Ali. Ketahuilah wahai Ali, hari ini 2 malaikat menemuimu
Adapun malaikat pertama yang memberikan engkau unta itu adalah Jibril, dan malaikat yang orang yang membeli tadi itu adalah malaikat Mikail. Masya Allah, Bu. Luar biasa, Bu. Maka kadang kita nggak tahu, Pak, Bu. Sedekah yang kita berikan, infak sedekah yang kita keluarkan dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah kita, itu akan dibalas oleh Allah melalui malaikatnya. Maka jangan ragu-ragu kita, Pak. Ini apa yang kurang dari ikrar rokan hulu kita nih. Korbankan, Pak, diri kita, harta kita demi kemajuan ikrar rokan hulu ini, Pak. Ya, jangan pelit-pelit. Keluarkan infak sedekah. Untuk apa? Program-program ikrar rokan hulu. Insya Allah berjaya kita. Ikrar rokan hulu ini sampai ke akhirat, Pak. Ya, dipanggil nanti sama malaikat. Mana golongan? Sulatum minal awalin wa sulatum minal akhirin. Ada di akhirat tuh bergolongan-golongan dipanggil, ya. Ikrar rokan hulu kita lah isinya di situ, Pak. Insya Allah, Bapak, Ibu, jamaah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak memperpanjang kalam, banyak sebenarnya ingin mau disampaikan, Pak. Namun waktu juga lah yang memisahkan kita. Ya, dari tadi sudah intip-intip buah tuh sama kue itu hendak kita mau makan dari tadi, ya kan? Insya Allah hal-hal yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Berusaha kita menutupi kekurangan kita. Meski kita susah, Pak, miskin, Pak, kita tetap mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, Pak, kata Rasul itu, kalau engkau melihat orang yang sama meminta-minta setiap hari, itu sebenarnya pengumpul harta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang susah dia itu pengumpul harta. Nah, dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup kun indallahi khairan nas, sebaik-baik manusia. Kun indan nafs rajulun minan nas, lihat diri kita selalu kekurangan, kita selalu lebih buruk dari orang lain yang ketiga. Wa kun indan nas rajulun minan nas, jadilah kita manusia yang gampang berbaur ke siapa saja, membawa visi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وخصوصا على هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا جامع الشتات ويا مخرج النبات ويا محيي العظام الرفات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مفرج القربات من فوق 7 سماوات ويا خزائن الكرمات ويا مالك هوائج العالمين، نسألك اللهم بقدرتك على كل شيء وباستغنائك عن جميع خلقك وبحمدك ومجدك أن تتقبل منا ما به دعونك وأن تعطينا ما به سألنك بحق سورة الفاتحة والاسم الأعظم
وبحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا كريم يا رحمن يا حي يا قيوم يا الله ya Allah ya Rahman ya Rahim. Malam hari ini ya Allah kami berhimpun di tempat ini ya Allah. Engkau tahu isi hati kami ya Rahman. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik. Kami berhimpun ya Allah dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadahkan tangan ke hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Para pemimpin kami ya Allah. Allahumma la tusallit alaina bidzunubina wa la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, janganlah Engkau berikan kami pemimpin yang zalim ya Allah. Jangan Engkau berikan kami pemimpin yang tidak takut kepada-Mu ya Allah, dan juga tak sayang kepada kami ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kalau ada hari ini orang tua kami sudah Engkau panggil ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Terimalah amal ibadah mereka ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma ja'al qabrahum radatan bi riyadil jannah. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kubur orang-orang tua kami ya Allah seperti taman daripada taman-taman surga-Mu ya Allah. Engkau hibur mereka seluas mata memandang ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, terlebih khusus ya Allah kepada almarhumah Ibu Eli Suharti binti Rashid, kepada almarhumah Liruh Ibu Azizah ya Allah, Liruh Ibu Hajjah Roslina Nur ya Allah, wa ila ruh ya Allah Hajjah Asnimar, wa ila ruh Robi Alek, wa ila ruh Lisma Darwis ya Arhamar Rahimin. Allahumma balligh sawab dzalika minna ilaihim. Ya Allah, sampaikan pahala dari kami kepada mereka ya Allah. Waj'al nuran munira baina aydihim, menjadi penerang bagi mereka ya Allah. Wa fakakan lahum minan nar, wa hijaban lahum minan nar, wa itqan lahum minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al qabrahum ya Allah min hufarin niran ya Allah, hufratan min hufarin niran ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma shfi mardana. Ya Allah, sembuhkanlah yang sakit di antara kami ya Allah, wa khususan ya Allah ila ukhtina wa ummina Nawati ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah pertemuan kami ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, banyak sekali yang kami minta kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh solehah. Allahumma ja'al abna'ina wa banatina min huffazil Qur'an, jadikan anak-anak kami penghafal Qur'annya Allah. Wal hafizat ya Rahman. Allahumma ja'al baladina aminan mutmainna. Ya Allah, jadikan kampung halaman kami ini, tempat tinggal kami ini adalah kampung halaman yang Engkau turunkan rahmat dan karunia-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kami kecuali Engkau yang memberikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wafatkan kami ya Allah dalam melakukan ketaatan dan amal soleh kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wafatkan kami dalam keadaan mudah membaca kalimat tauhid la ilaha illallah ya Rahman ya Rahim. Banyak sekali yang kami minta ya Allah, kepadamu kami memohon ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kiranya ya Allah Engkau selalu pandang kami dengan karunia-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, agar hari-hari yang kami lalui lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita berada di penghujung daripada tausiah ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, segala keterangan yang kita simak, insyaallah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu yang kita miliki bukan untuk memvonis atau menjudge siapapun, tapi lebih baik kita memperbaiki diri kita agar lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala salah penyampaian. Insyaallah kita semua bisa bertemu kembali dalam waktu, situasi, acara mungkin yang berbeda. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terakhir, kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh sembari nanti kita santai mencicipi hidangan makanan minuman yang sudah tersedia. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk acara selanjutnya, Jeddah. Ayo. Salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Si absen 60. Absen kuliah. Di foto gak percaya pula dosen kan. Di mana kuliah Ustaz? Di Pekanbaru.
So datang wakil bupati Logan Hulu, open turnamen sepak takraw. Oh ya tadi betul. Tahu. Tadi Bang Sawal bilang juga datang di saat ya. Oh, udah habis. Satu jemaah Pak. Satu jemaah Pak. Enggak. Ya, itu sini ya. Tak biasa makan dah. Kurang apa berasa-berasa. Wah, manis oh. Tak rasa kan? Enggak kayak anggur tadi ini kan. Payah pula ambil dalam.
Nah, mirip sedikit. Kacau nih. Alhamdulillah dalam celana. Mirip lah bilang tadi kan. Bang. Kadang-kadang kita nggak kena ke topik masalah pribadi. Jawab juga ya kan? Tahu kita kan? Itu siapa sih? Bayi datang hari dah bini CN, lo tahu? Mesti tahu itu tentang itu. Ya. Karena kamu belakang itu nak jumpa. Itu yang memang kota awak sendiri mengerjakan. Untuk apa? Benda. Ya. Awak Orang. Lain disiram dia apa? Jam dia tapi tidak sembrono. Kalau kurang tambah nama kan. Cuma kalau ada handle dia mah menunggu belakang. Ini belakang. Jadi simbolnya karena kawan dia di sini sama-sama. Tapi masalahnya gitu. Kita jelaskan.